Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Saputra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan dengan NIM C0D024057. Di sini saya akan membahas sebuah PPT yang berjudul Jenis, Sifat, dan Mekanisme Pemotongan Pajak. Pemotongan pajak adalah sistem di mana pihak ketiga atau pemberi penghasilan diwajibkan memotong pajak dari penerima. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tujuannya untuk mempermudah pemungutan pajak, meningkatkan kepatuhan, dan menjamin penerimaan negara. Jenis pemotongan pajak itu ada beberapa. Yang pertama, PPh Pasal 21 yang dikenakan pajak berupa penghasilan maaf, penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan sebagainya. Orang yang dikenakan pajak adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, dan penerimaan pesangon. Pemotongnya sendiri adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau badan lain yang membayar penghasilan. Yang kedua, PPh Pasal 22. Yang dikenakan pajak adalah kegiatan impor dan transaksi barang tertentu. Orang yang dikenakan pajak adalah importir, pembeli barang tertentu dari bendahara pemerintah, dan badan usaha tertentu. Pemotong sendiri adalah bendaharawan pemerintah, BUMN, BUMD, dan bank devisa. Yang ketiga, PPh Pasal 23. Yang dikenakan pajak adalah penghasilan atas modal, jasa, dan hadiah selain yang dikenai PPh Pasal 21. Contohnya sendiri adalah bunga, royalti, sewa, dan jasa konsultan. Pemotongnya, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan BUT. Yang keempat, PPh Pasal 26. Yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri atau WLPN. Tarifnya sendiri adalah 20% dari jumlah bruto kecuali ada tax treaty. Pemotongnya badan pemerintah, badan dalam negeri, BUT, dan penyelenggara kegiatan yang membayar kepada WLPN. Sifat pemotongan pajak itu ada dua. Yang pertama adalah final. Pajak yang dipotong langsung menjadi beban akhir bagi wajib pajak dan tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Contohnya adalah PPh Final UMKM, sewa tanah dan bangunan, PPh pasal, PPh 4 ayat 2. Yang kedua adalah tidak final. Pajak yang dipotong dapat dikreditkan di akhir tahun pajak. Contohnya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Mekanisme pemotongan pajak. Yang pertama, terutang pajak. Pajak muncul saat ada transaksi atau penghasilan. Contohnya sendiri adalah, misalkan kita jual barang atau jasa, lalu akan timbul PPN terutang, atau ketika kita punya penghasilan, maka akan timbul PPh terutang. Yang kedua, pemotongan. Pihak ketiga memotong dari penghasilan yang dibayarkan. Contohnya ini, gaji karyawan 5 juta. Lalu, pajak PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar 250.000. Maka gaji bersih yang diterima oleh karyawan tersebut adalah sebesar 4.750.000 rupiah. Yang ketiga, penyetoran. Pajak disetor ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Contohnya adalah perusahaan
memotong PPh pasal 21 dari gaji karyawan sebesar Rp250.000, lalu perusahaan menyetorkan uang sebesar Rp250.000 itu ke kas negara lewat bank yang ditunjuk. Dan itu paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Yang keempat adalah pelaporan. Pemotong wajib pajak, maaf, pemotong wajib melaporkan melalui SPT Masa paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Manfaat sistem pemotongan pajak yang pertama, bagi negara menerima, maaf, penerimaan lebih cepat dan pasti. Yang kedua, wajib pajak mempermudah pembayaran pajak bagi pemotong, membantu pemerintah dalam administrasi perpajakan. Jadi kesimpulannya adalah pemotong pajak terdiri dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Sifatnya ada yang final dan tidak final. Mekanismenya terutang, dipotong, disetor, dan dilaporkan. Sistem ini membuat pemungutan pajak lebih efektif dan efisien. Baiklah, ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.